Halo semua, selamat datang di catatan mahasiswa akhir. Di sini saya Andika. Di samping saya ada kanan saya maksudnya. Saya lupa. Kanan kiri nih. Kenalin, saya Jamet Depok, Kinan. Oh, Japop. Oke. Saya tukang parkir Indomaret sebelah rumah kalian. Saya Atar. Oh, parkir liar. Parkir liar. Oke, itu parkir liar, Mas. Parkir liar. Oke, hari ini kita akan ngomongin apa nih, guys? Kita sudah mahasiswa akhir ya. Iya. Ada satu fenomena di mana mahasiswa akhir itu harusnya ngerjain skripsi. Harusnya ngerjain skripsi. Tapi malah mengerjakan yang lain. Jadi apapun selain skripsi. Harusnya kan kita ngerjain skripsi, nyicil. Harusnya nyicil. Tapi pertanyaan dulu deh. Lu pada nyicil enggak? Macam dulu. Jujur banget. Sekitar 2 minggu pertama atau seminggu pertama tuh gue nyicil, melakukan yang diminta itu belajar si mantap yang tidak mantap. Mantap tapi tidak mantap. Ya, at some point kayak beneran udah fokus banget nih ke kafe, beneran gue mau kerja seharian. Maca sudah di Maca makanan gitu kayak ih jelek gitu. Terus kayak download template-nya apa ini anjing? Apa ini? Ada watermark ya, contoh. Iya. Shutterstock loh. Shutterstock ini. Salah. Terus kayak oke. Selesai. Buka laptop ngelihat wah rame enggak jadi gitu. Tapi nih, gue melakukan itu memutuskan untuk benar-benar fokusnya itu dari jam 2 nyampe jam setengah 7 malam. Oh, jam 2 siang sampai setengah 7 malam. Fokus Untuk scroll IG itu. Scroll IG. Belajar. Oh, belajar. Ceritanya pengen nyicil. Cuma nyicil. Nah, gitu. Nyicil. Oke, mungkin Atar kali ya. Sama-sama. Kalau gue juga seperti ini ya, seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Yes, saya. Seperti halayak yang mahasiswa Akhir pada umumnya. Kebanyakan ya. Sudah buka laptop. Sudah mencari-cari jurnal. mencari jurnal. Nyari jurnal di mana tuh? Nyari jurnal Di mana tuh? Di Di jurnal bodong kadang kan. toko roti. Tukang tambal ban. Tukang roti Masa lanjutin ya? Tiba-tiba ada nelpon. Hai sayang. Mancing yuk. Beneran enggak? Ini beneran? Beneran mancing. Terus lu mancing apa? Mancing keributan? Mancing perkoro. Mancing perkoro. Enggak, serius. Cuma sangat banyak distraksi ya dan sangat banyak rasa kayak besok aja. Besok aja. Procrastinate. Masih ada besok. Masih ada. Kok sebulan udah lewat? 2 bulan udah lewat. Kok udah diminta bab 1 sekarang? Kok tiba-tiba ada WA suruh kumpul ya? Besok kumpul di auditorium ya? Tapi ya guys, kalian harus ingat dari town hall kita kemarin nih, itu tuh di highlight loh. Kita mahasiswa semester 7. Mahasiswa ini stabilo. Ada deh. Iya, betul banget. Spesial. Pakai telur? Pakai telur, karet 2. Pedas berarti. Nah, itu tuh kita juga dibilang untuk jalan-jalan, explore, traveling. Nah, berarti kan yang selama ini kita lakuin tuh bukannya kayak meninggalkan skripsi. Benar. Mencari referensi. Bahkan akan nanti gue input nih fotonya nih di sini nih ya, keterangan mahasiswa semester 7 ngapain aja. Benar. Nih nanti Harusnya. scroll. Nah, Terima kasih itu tuh diminta sama our kaprodi untuk memperluas lah gitu ya. Mau ke Taman Mini gue ngomong ya, nggak salah Nggak sih. salah, keliling Indonesia. Pokoknya memperluas itu lah. Mau lu datang ke perpus boleh. Itu datang direkomendasi. ke museum atau ke nongkrong juga direkomendasiin biar balance nih. Work life balance. Tapi kemarin kayaknya kebanyakan Live stream ya? live stream bukan life balance lagi. Harusnya gitu. skripsi live balance. Nah, tapi kita kebanyakan live-nya. Ya live. Kayak skripsi itu hampir nggak ada ya. Iya. Sama kayak vokasi. Vokasi kan 70% praktek, 30% teori. Iya. Kita 70% live, skripsinya 30%. Betul. Tadi lu kan traveling, lu udah pergi-pergi nggak? Nah, Gue kebetulan udah 2 bulan pertama kan dibilang kalian harus standby di bulan ini. Jadi gue emang fokus tuh nggak kemana-mana. Tiba-tiba nih, diem di kamar. iya beneran. Brand rotting, depresi juga, terus crash out soal kayak itu itu. Terus gue traveling tapi cuma 3 hari 3 kota. Gue ke Jogja, Solo, Semarang. Nah di situ gue nggak puas-puasin banget sih. Cuma emang kayak gue pengen kabur lah dari yang dimana kebetulan tuh sebelum berangkat traveling itu gue town hall dulu yang dibilang untuk kayak iya kalian semester 7 tuh ngapain traveling kemana. Oke, gue langsung jalanin malam itu juga. Langsung malam itu. Langsung gas paginya nyampe Jogja, terus besoknya langsung ke Solo, besoknya lagi langsung ke Semarang pulang.
Habis itu gue ngerasa ih kok kayak gitu doang, nggak ada personality banget gue. Akhirnya gue ngewarnain rambut jadi jamet Depok. Kurang culture. Kurang culture. Belum nyampe. Gitu. Nah selain itu udah jalan-jalan ya gue tentu aja dong nggak bisa meninggalkan kuliner itu. Tiba-tiba yang di rumah mau ada pizza biasa, mau ada rica-rica ayam biasa. Rica-rica ayam. Tapi ini rica-rica musang guys, pernah nggak sih di rumah lu? Ada ini nih rica-rica enak nih kayaknya apa? Musang. Itu banyak tumben gede nih. Kayaknya nggak normal ya. Ya broiler juga segini perasaan dah. Kalau nanya gimana itu nyari nomor gue nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba ini ada kayak di rumah gue biasa rica-rica anjing biasa. Rica-rica anjing. Highlight dulu. Trigger warning. Gue nggak sering makan, cuma kadang-kadang ya dikasih jadi ada gitu. Babi itu ya juga biasa. Musang. Iya musang. Ya musuhnya Dora the Explorer ngapain lu makan? Iya, swiper. Iya karena gue dendam. Aslinya tuh jangan dia malah maju. Dia bilang jangan terus dia tetap maju. Jangan dirica-rica. Kan dirica-rica. Rica. Gue ngejar sampai bawa pisau sama garpu. Dang. Weh bumbu rica-rica mana bumbu rica-rica? Dangdangnya gimana? Dang. Highlight gue tuh ya itu salah satunya ngewarnain rambut jalan-jalan sama rica-rica musang itu. Rica-rica musang. Emang rasanya gimana sih? Iya. Jujur li kayak ayam tapi banyak. Ayam kali. Enggak cuy. Enggak ada. Ini ada. Dianya yang bilang sendiri. Iya. Gua musang bang. Kok gue dimakan? Tiga-tiganya lu. Jadi gue pas habis makan gue ngimpi. Ngimpi. Dihantuin musang. Hati-hati kalau makan. Beneran ngimpi. Kan pas makan tuh kayak sempet kayak back of mind aja gitu. Tapi tanpa sadar tuh gue kayak saking penasaran aja ke impian musang itu beneran. Jadi gue ngobrol sama musangnya. Lu bang, kayak aduh, lu pakai makan gua sih bang. Kacau banget lu bang. Intinya nggak nyampe lu bang. Intinya pas gini-gini tuh gue sambil ngobrol sama musangnya gitu. Pas ngangkatin tuh Masih hidup. Bang. Udah bang. Highlight gue ya? Masa lu gak ada yang menarik sih? Gue gak ada yang menarik masalahnya. Ada yang menarik. Ya gue ke Surabaya. Lu ke Surabaya juga traveling, tapi ada acara teman sudah nikah. Budidaya musang? Budidaya musang, budidaya lele teman gue. Enggak, teman gue ada nikah. Lalu kapan nikah? Aduh. Nada topik. Nanti gimana? Berapa lama tuh di Surabaya? Di Surabaya. Nah, jadi gue gini lucu. Jadi di Surabaya. Belum. Cari di Malang. Acara Malang. Tapi karena gue mau hemat, biasa mahasiswa harus hemat kan guys. Teman gue tuh ada di Surabaya. Teman gue tuh di Surabaya kan. Nah, jadi kita dari Surabaya bareng-bareng Malang. Ada cerita lucu. Apa tuh? Lucu banget nih. Ya, lucu nih. Pasti punchline nih. Lucu nih. Aduh, ger banget pasti ini ger banget. Pelak cepat. Itu Indramayu. Kita naik kereta nih, Surabaya ke Malang. Kita doang naik kereta lokal aja. Kereta lokal tuh murah, Pak. 20.000. Jadi kita udah mesen dari jauh-jauh hari tuh. Gue udah mesen PP Surabaya Jakarta. Tadi dulu belum sampai. Surabaya Jakarta Surabaya. Itu tiket beda tuh. Nah, dari Surabaya ke Malang ya 20.000 lah kereta lokal kan. Percayain kepada teman gue yang di Surabaya, orang lokal. Orang lokal tuh. Tahu daerah tuh. Udah aman nih bang. Oke, siap. Hamin satu acara. Gue kan datang Hamin 2. Gue datang Hamin satu acara dia baru kabarin. Duh bang, ada masalah. Malam-malam lagi nih kabarin. Gue kan udah mesen tiket ya bang Malang. Ya bagus dong. Tiket pulangnya gue belum mesen bang. Gue coba cari-cari deh. Masih ini dong. Busa dong. Wah, nggak ada bang. Yang berdiri pun nggak ada katanya. Tempat masinisnya juga nggak ada di tempat di pangku sama masinisnya. Berangkat dulu yang penting saya nanti 20.000 kan. Cara dong kita senang-senang aja kan. Wah, warak makan gratis kan. Pulang kita gimana bang? Baru mikirin. Katanya ada bus. Oh ya udah. Akhirnya kita pulang naik bus. Gue udah ditakut-takutin tuh. Iya. Naik bus. Harganya bisa 70.000 gitu kan. Udah gue udah siapin cepean tuh kan. Kebetulan gue nggak ada recan. Terus dikasih karcis busnya 20.000 mampus gitu cari gue bayar deh. Cepet nih. Karena gue baris awal lagi nih. Kagak ada kembali. Tangan pertama lagi. Iya, tangan pertama. Ini talangin belakang aja dulu di mana? Ujungnya gue tangan temen gue 2. Gitu kurang lebih. Tetap ngerjain skripsi ya 1% tiap hari lah. Walaupun nggak tiap hari juga kadang ada males. 1% tiap hari itu lu gimana caranya? Ya minimal ada progres kayak misalnya nyari jurnal dulu atau enggak book cari topik misalnya. Buat depan. Kadang sakit stres. Kenapa? Oh ini skripsian pak. Jalannya begitu katanya. Diambil jurnal. Tetap progres cuman ya pelan-pelan problem dari masalah. Jadi studi kasus beneran kasus. Kalau mukulin dada anak tetangga. Ya, biasanya kan kalau skripsi itu ada BC-BC-nya kan. Tolong guys bisa ada loterai 50.000 buat GoPay untuk yang beruntung. Untuk dipukul dadanya. Itu kan dari Arif ya itu highlightnya. Tuh masa cuma itu doang? Mancing doang. Mancing. Gua lebih banyak membantu ya karena gua habis nonton film Superman. Yang baru. Jadinya suka menolong orang. Jadi teman gua tuh punya peliharaan musang, serius musang. Real musang.
Enggak real, orang. Kostum musang. Gini soalnya orangnya. Malu. Malu, gue jadi binatang lah gue. Musang. Satu hari lepas ternyata. Lepas, ngambil lele di rumah makan Padang. Ganggu ternak warga? Iya, ditendang sama udah. Udah tahlilannya nggak? Nggak ada? Enggak, gue datang udah jadi rica-rica. Di rumah dia? Sebelum gue rica-rica, gue yasinin dulu. Tapi lu beneran ngebantuin? Bantuin, gue nyari waktu itu, nyari musang. Ngangkut musangnya nggak? Ngangkut akhirnya. Dikeliling pakai tangki doang. Enggak ada. Tapi gini. Setelah fenomena-fenomena ini berarti kan kalian juga, gue juga sih. Bisa deskripsiin lah. Fenomena musang mati. Fenomena yang aslinya orang dikostumin. Sih ini berarti fenomena ini beneran nyata kan? Semester akhir tapi bukan ngerjain skripsi, ngerjain yang lain gitu kan. Ya tadi nyari musang lah, makan musang. Kira-kira kenapa? Kalau gue sendiri ya, gue aslinya ada rasa takut gitu. Fobia musang. Gue jadi tahu sih kenapa Atar nih takut sama skripsi. Jadi takut dihantuin sama musang. Terus gue tuh ada rasa ketakutan karena kayak aduh gue harus ngapain. Gue ada rasa kebingungannya kayak gue harus mulai dari mana, cara ngidupin laptop gue gimana. Soalnya ditahan musang, gak bisa mencet, gak bisa skripsian. Cuma gitu, jadi gue kayak bingung kerangka berpikir gue kayak apa sih. Oh iya, kerangka berpikir itu. Apalagi pas gue denger sekarang skripsi harus menyatu dengan SDG gitu, makin pusing gitu kan. Jadi gue bingung kayak lost arah sendiri. Akhirnya ngapain mukul dada musang aja deh. Kalau gue sih jujur, gue tuh beberapa kali sering dengar mau di Twitter atau di sosmed mana, bahkan sama orang-orang yang di lingkungan gue tuh sebagai mahasiswa akhir, salah satu untuk penyemangat skripsinya itu punya pasangan, mengejar cinta atau putus cinta. Dan gue tuh beneran at some point pernah crash out ini gimana mau ngerjain skripsi gak punya pasangan, katanya ngerjain skripsi harus punya motivasi pasangan, mengejar cinta, putus cinta, berarti skripsi gak dikerjain dong. Gue sempat agak kayak gitu, terus kayak gak ada passion lah. Saya juga kayak dia tadi bingung, takut, pulang lagi, belum ada motivasi. Terus tiba-tiba ya ini masuk fast forward, dia draft topik SDG. Pendahuluan segala macam tuh. Jadi kayak mau gak mau sih tanpa pasangan ya. Tapi berarti tadi motivasi lu berarti nggak ada kan? Terus akhirnya lu menemukan motivasi buat harusnya. Iya, tapi lu tetap ngerjain dong mau nggak mau, walaupun sampai netes sedikit ya kan. Gimana tuh? Akhirnya apa yang membuat lu kayak ini harus dikerjain gitu. Pertama, gue nggak mau mengeluarkan UKT lagi. Kalau bisa disimpan, itu harus disimpan ya, duitnya bisa dialihkan ke yang lain. Kedua nih ada pressure tersendiri kalau diajar sama kaprodi kita. Pressure akademik lah, pressure akademik. Keluarga sebenarnya kayak, kamu pasti lulus tahun depan kan dia. Mereka nggak nge-pressure, cuma kayak yang menyatakan itu juga gue sendiri. Mereka kayak plannya sih emang tahun depan. Paling kalau misalnya mundur 1 semester karena external cost bukan internal cost. Jadi gue harus menghidupi nilai-nilai itu, dan gue berjanji ke diri gue sendiri nih, kalau selesai skripsi, lulus tepat waktu dan lain-lain, pertama mau traveling sama temen gue. Kedua, gue kepengen banget ke Banda Neira. Semakin kesini tuh semakin mengerjakan skripsi, gue inget oke skripsi gue kerjain, tapi traveling di sana duitnya enggak. Oh itu berat tuh. Akhirnya ditinggal skripsinya, jualan ke tempat sayur. Akhirnya gue melakukan sesuatu yang lebih berguna. Gue ngambil kelas bahasa isyarat. Kedua, gue ngambil bootcamp yang bisa sekaligus magang. Tapi bootcampnya ini kan emang panjang ya. Masalahnya nih kita nggak cuma sebatas skripsi, ada produk akhir, pokoknya banyak lah. Ini gue tempat bootcampnya ada magang, terus ada final assignment juga. Pas final assignment sama magang ini tuh udah mulai di akhir tahun ini, dimana skripsi kita lagi mati-matinya, lagi sempro-sempronya, pokoknya lagi bab 4 bab 5. Jadi gue mohon banget nih sama kalian, doain gue semoga nggak tinggal tengah jalan. Mana semester masih ada matkul lagi kan. Makanya ini ya guys, ini kayaknya toxic relationship sama skripsi, menghindari skripsi malah mengambil hal lain yang membunuh diri sendiri. Tapi semoga berguna. Kelas bahasa isyarat gue tuh bukan kelas bahasa isyarat umum, Cok. Jadi gue ngambil kelas bahasa isyaratnya bahasa isyarat untuk gereja Katolik. Jadi yang gue pelajari doa-doa dalam bahasa isyarat. Kalau gue stres atau apa, gue mau inventnya kayak langsung, Bapa kami yang ada di surga. Ngambil lagi Iya. Gitu. Kalau lu mungkin gimana, Tat? Ingat banget nih at some point dia pernah kasihanan jadi teman gue. Gue tuh skripsi ini, gue bab 1 belum, Pak. Bab 1 aja belum. Bab 1 belum, tapi gue udah melewati topik udah ada dong. Topik udah ada. Kayaknya ya. Ini bohong ya guys, ini enggak bisa guys. Tapi bener bab 1 gue belum. Cuma gue udah melewati 7 stages of grief. Dari angry, denial, depressing udah semua. Akhirnya gue sadar UKT mahal. Gak mau lanjut. Mau gak mau. Motivasinya itu. Sama mau beli HP baru. Oh iya. Mau UKT buat itu. Iya. Mending buat itu, Pak. Bener. Bener. Tapi serius, waktu itu tuh gue sempet
progres gue orangnya progres parah ya. Sampai harusnya gue ngumpulin topik telat. Oh iya. Dinolin. Nilai 0, langsung 0 Pak. Bener-bener di depan in front of public. Jadi tuh konsepnya gini, gue udah nanya ke dia, udah berapa kali gue reminder ya guys, tar udah belum ini, gue udah beneran nanya gitu. Udah belum ini, tapi kan deadline-nya ini iya, kan. deadline-nya udah segini. Terus dibilang pakai drive, oh gue ngumpulin versi tolol aja dulu. Iya. The real versi tololnya berapa paragraf? Setengah. Paragraf. Iya, terus kayak di emas juga ada, kumpulin Tan. Gue pikir dia yang ngumpulin. Terus dia nanya ke gue, menurut lu Nan, di emas kumpulin versi tolol apa versi pinter ya? Versi pinter lah. Lu kelamaan nanya. Terus apa yang terjadi? Nol. Saya nol. Tolnya dari siapa langsung? Dari Kaprodi langsung. Oh ini nol nih nggak ngumpulin lah, selesai. Tapi beneran menurut gua itu turning point. Itu turning point banget gua. sih. Di situ gua kayak, wah gua kalau begini terus gua gak bakal lulus nih. Motivasi. Langsung motivasi. Di situ gua langsung buat kerangka kasaran. Gua langsung ngebuat jadwal buat diri gua. Kayak hari ini gua setidaknya harus ada progres. Minggu ini gua harus ada update apa. Habis itu gua main ML. Lupa. Nah, ini 1% setiap hari. 1% setiap hari. Nah, tapi di dia nih karena kejadian itu gue juga turning point nih terhadap dia, kayak anjing nih anak ini kalau nggak dituntun nih takut nih, sampai gue bikin list prioritas tugas yang harus dikerjain sampai semalam buat dia. Buat dia doang. Tapi sumpah ada turning point itu ngebuat gue kayak anjir ini ternyata udah gak bisa hahi lagi. Beneran sampai setiap ada list tugas udah belum? Iya. Udah sampai kemarin Metopen, metode penelitian gue tanya, udah belum Tar? Aman? Udah. Terus Nan bisa call nggak? Tutor. Tapi itu kalau gue kan ya gue tetap kalau bisa ya sehari ada yang dikerjain lah. Iya. Nah itu lu gimana sih? Karena kan gue aja buka laptop udah nggak mood. Lu gimana cara lu biar tetap? Kalau gue bagi ruangan. Atau enggak itu ini balik lagi di masing-masing. Gue nggak demen kalau ada yang sesuatu yang ngeganggu ketika gue melakukan hal yang gue suka, contoh kayak gue main game gitu. Nggak mungkin, contoh kayak gue harusnya main game nih gitu kan, keganggu gitu gue jadi kayak skripsinya gini. Ya udah gue ngelakuin apa kayak gitu, entah nyari jurnalnya, nyari topiknya, jadi kayak ada drive-nya memang dari diri sendiri. Ya udahlah gue kelarin dulu, maksudnya walaupun belum kelar tapi setengahnya gue udah progres gitu, atau enggak sekedar nulis aja kayak apa topiknya gitu-gitu. Kayak di SpongeBob jual. Nah itu nggak progres. Tapi pernah mandek kayak satu hari tuh kayak lamut banget. Gue pernah seminggu gue nggak nyentuh. Akhirnya kepancing lagi buat anjir gue harus tadi. Sudah Agustus semakin dekat ya. Deadline semakin dekat. Kalau gue, jadi kayak ada drive. Emang dari diri sendiri ya kalau gue. Berarti turning point-nya Atar tadi yang 0 itu dari Kaprodi. Kalau Arif emang udah ngerasa. Gue nggak mau diganggu ketika gue melakukan hal yang gue suka. Iya. Kalau tadi apa gue lupa? Kalau gue jujur belum cerita sih tadi yang turning belum point. Belum nyampe turning point gue jujur. TBC Matupang. Macet dong. Macet. Jadi gue nih laptop ini termasuk turning point gue. Dimana laptop gue nih laptop bapuk banget, dia tuh ada matkul apa gitu di kafe kayaknya tuh buka AI, buka Chrome, buka Photoshop. Kayaknya Illustrator ya? Ada Illustrator, jadi tiap 30 menit tuh nge-hang, itu satu. Terus nih fast forward ke semester 6, ada matkul coding lah buat download apa, gak bisa Cok, terminalnya itu bahkan gak ada, sampai orang yang pinter coding aja nih bingung laptop gue mau diapain. Akhirnya gue ngeluh lah, matkul gue nih dapet C gara-gara itu. Oke, fine, skripsian ya udah deh, laptop ini aja oke. Terus tuh kayak gue pernah ngeluh juga ke orang tua gue, tugas skripsi gimana dong deh, kamu kan udah mendapatkan hal sesuatu yang baru untuk memotivasi deh. Nah ayolah, kamu dulu udah terbiasa tertekan, ini semakin kamu ditekan semakin kamu thrive gitu. Kalau gue penyok semakin banyak diri gue itu, tapi beneran nge-trigger gue banget ya itu si Atar nol itu tuh kayak anjing. Itu tuh beneran kayak dang gitu loh, depan mata depan mata banget. Emang gue tuh sengaja nol karena pakai role Itachi, jadi gue tuh sengaja untuk menjatuhkan diri gue untuk teman-teman gue tuh biar melek. Ya oke, jadi makasih gue. Tapi itu sih gue rasa lumayan beragam ya cerita-cerita beragam. Jadi itu berbagai alasan, cuman kayaknya memang ada faktor internal, ada faktor eksternal tadi kan. Ya, cuman intinya gue jadi inget
kata-kata dosen kita. Apa? Ibu Mbak Mona ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Betul. Gak harus bagus, gak harus fokus bagus gitu, nggak usah. Selesai. Tapi itu juga jadi apa ya, salah satu yang ngebuat gue kayak bingung tuh karena gue kan orang idealis. Gue mau bikin skripsi gue, tugas akhir gue tuh yang gue banget. Mau gue mikir gimana caranya pusing sendiri, akhirnya nggak jalan malah karena idealis gue terlalu tinggi lah, sampai akhirnya gue diingatkan Mbak Mona yang penting selesai. Iya, skripsi yang penting lulus. Selesai. Yang penting lulus. Kita udah, karena untuk menyemangati hal itu, dia udah ngomong kalau gue wisuda ya, gue mau pakai ini. Terus gue juga bilang, gue kalau mau wisuda gue mau pakai ini. Terus dia bilang bisa-bisa ya, gue ntar mau pakai kuda lumping. Kuda lumping, itu keren. Masa lu pada tuh nggak pengen? Itu keren. Emang lu pada nggak kepikiran kayak gue kalau lulus pengen pakai baju ini, pengen apa gitu, pengen ngapain pas sudah lulus, pas wisudaan? Tadi kan gue udah traveling. Gue kan pengen punya kuda lumping. Kalau gue ingin menikmati hidup kalau gue. Sebentar dulu. Sebentar karena abis itu job fair ya. Bener. Abis itu job fair ya. Tapi kita nggak tahu ya guys, bagaimana di masa depan. Iya. Ngomongin masa depan langsung nih. Terakhir section terakhir. Kira-kira ini abis wisuda nih, skripsi selesai lah. Wisuda. Kelar wisuda. Visi ke depan. Jualan musang. Musang deh. Langsung. Kadang-kadang ya. COD-an musang. COD-an musang. Kerja gue di marketplace. Masuk grup musang ya. Masuk grup komunitas musang. Jadi kalau gue sih bahkan after lulus nih gue nggak ada. Maksudnya nggak ada plan selain traveling itu belum ada lagi. Kalau kerja atau apa gue belum kebayang banget apa. Oke. Atau mungkin mau lanjut S2 juga masih masih ngawang banget. Wirausaha. Gue yang itu tuh wirausaha di next life gue. Wirasablem. Berarti next fase ya? Bukan next fase lagi. Mau next berikutnya. Ending phase gue. Dimana gue mau ceritanya tuh kalau pensiun punya panti pijat atau nggak salon. Oke. Itu cita-cita gue tuh ya itu salah satunya. Tapi emang lu pada nggak jadi ada apa namanya ya? Kalau gue jadi rada existential crisis, ngerasa kayak bingung. Iya, kayak gue lulus ngapain, masa jualan musang doang. Iya. Dan ngapain gitu, apalagi kan kalau kita kan sebagai sarjana komunikasi atau masih terapan komunikasi. Iya. Itu kan apalagi kalau orang tua ngeliatnya kayak ini broad banget. Iya, terlalu luas. Kamu kerja apa segala macam. Lu pernah ada ditanya gitu nggak sih? Soalnya gue pernah. Dan gue jawabnya jualan musang. Selalu ya? Selalu. Masih passion banget itu musang di gue. Cita-cita gue pernah tuh juga di randomly ask gitu ya, kamu kayak apa sih pengennya, emang kamu pengen apa sih sebenarnya? Sebenarnya kayak ya biasa lah orang tua kayak gitu, kayak ada lah sisi-sisi yang kayak gitu. Gue juga udah pernah bilang kayak mungkin S2 tapi belum tahu. Tapi yang kamu tahu pasti itu apa? Mau jadi juragan kos-kosan. Juragan kos-kosan? Ya. Itu punya kos-kosan? Langsung apa? Pengen 100 pintu. 100 pintu. Cuma nggak ada ruangannya, pintunya doang. Pintu doang. Pintu sama tembok. Pintu sama kusen. Pokoknya top of mind gue pengen punya rumah, pengen punya kos-kosan. Oke. Gimana kos-kosan yang lu bayangkan gimana, kayak kamar mandi dalam, kamar tidur luar? Belum nyampe situ. Tapi intinya gue pengen punya rumah, pengen punya kos-kosan. Dia ke depan banget divisi ke depan. Iya, tapi itu loncatnya jauh banget ya. Kinan 2045 pokoknya ini gitu. Kalau lu? Kalau gue itu dia, gue tuh bingung jadinya. Ntar dia jadi manajer kos-kosan gue. Nah bener. Menarik ya. Prospek. Kamar 9C ini AC-nya mati pak. Benerin. Boleh. Ngecek. Bapak jadi tukang manajer. Sama gue udah ada job desk buat dia. Apa tuh? Dia jadi kreatif direktur buat nikahan gue. Gokil. Nah itu. Gokil, udah kontrak nih? Udah kontrak. Itu doang tapi kerja gue itu balik jual musang. Jual musang ya? Tapi kan lu sendiri deh? Iya. Kalau gue udah satu visi kan? Satu misi? Satu Indonesia. Juara. Pokoknya kalau gue tuh pengen punya media. Gue jadi ingin berbisnis media lah kan. Media apa? Media. Musik lah. Musik dulu, abis ntar kita ke media film. Oh iya, gue inget banget, lu kan punya band ya. Iya, ada. Lumayan lah, band-bandan doang. Ada. Gue inget juga selain band-bandan juga ada band-bandan. Gak usah dibahas lah. Gue inget banget, dia punya band underground. Oh iya, bener lagi. Bawa tanah soalnya. Saking bawa tanahnya nggak muncul. Bawa tanah liat soalnya. Bawa tanah liat, keras. Apaan ini? Tapi kayak menurut gue kayak beragam banget ya anak mahasiswa AL ini, malah yang dipikirin bukan yang ada di depan, malah yang terlalu jauh ke depan. Yang depan malah nggak pengen dilihat. Itulah kenapa
apapun selain skripsi. Apapun Udah kesana duluan. Ingat ya guys. Jadi nggak ngerjain skripsi jadinya. Ini berarti fenomenanya gitu. Jadi kalau kesimpulan dari lu gimana Tar? Menurut gue ya emang skripsi itu lu harus nggak boleh terlalu idealis menurut gue. Ya. Harus realistis juga. Karena kan banyak ya faktor-faktor yang tadi ada bingung. Ada bingung. Ada musang. Ditonjok lagi dadanya musang. Tapi bisa genggam nggak sih tangan musang? Bisa ya? Soalnya kan kalau begitu dong ditos sih, ditos. Harusnya bisa ya. Jadi ada faktor eksternal, faktor internal tadi kan. Ada bingungnya, ada rasa takutnya gitu. Jadi yang penting coba jalanin dulu, coba di push dulu lah. Yes, 1% setiap hari tadi. Balik lagi anjir promosi tapi nggak bahas 1% setiap hari. Tapi kalau dari lu gimana? Kalau gue kesimpulannya ya emang yang nggak beda jauh sih sama dia. Pasti ada pressure dari di mana-mana atau nge-pressure diri sendiri. Cuma utamanya adalah skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ingat Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.